Kita akan mempelajari cara mengkonstruksi basis ortonormal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Nah, sebelumnya, coba perhatikan teorema berikut. Jadi, di sini ada suatu teorema yang sangat kuat, yang menyatakan bahwa setiap ruang vektor memiliki basis. Nah, teorema ini buktinya dilewat karena terlalu susah. Jadi mungkin bukti ini menggunakan Zorn-Lemma dan sepertinya ini belum diajarkan. Dan ya, bukti dari teorema ini hanya diajarkan di kuliah aljabar linear tingkat lanjut. Namun teorema ini sangat penting pada ruang vektor karena teorema ini berbunyi setiap ruang vektor. Jadi ruang vektor apapun, mau dia ruang matriks, ruang polinom, atau subruang sekalipun, dia pasti memiliki basis. Jadi ini teorema yang sangat kuat. Jadi bisa dibilang ini kayak fundamental theorem of linear algebra begitu. Nah, tapi ya ini untuk pengenalan saja. Nah, inti teorema di video kali ini adalah teorema berikut. Jadi inti video kali ini adalah teorema berikut. Jadi setiap ruang hasil kali dalam V yang berdimensi hingga memiliki basis ortonormal. Nah, di sini buktinya bagaimana? Berdasarkan teorema sebelumnya, kita tahu kalau V ini kan ruang hasil kali dalam, artinya dia ruang vektor kan. Artinya, berdasarkan teorema yang ini, yang sebelumnya tadi ini, setiap ruang vektor punya basis. Artinya, V ini punya basis. Tapi kita belum tahu nih, basis ini belum tentu ortogonal. Nah, kita kan harus mengubahnya menjadi ortogonal atau ortonormal. Nah, proses mengubah basis dari V yang belum ortogonal ini menjadi ortonormal atau ortogonal itu namanya adalah proses Gram-Schmidt. Nah, jadi sebagai summary-nya, jadi sebagai proses kayak ringkasan proses Gram-Schmidt itu apa sih? Jadi misalkan kita punya basis S, itu adalah basis yang anggotanya U1, U2 sampai UN. Di sini anggota ruang vektor V. Nah, basis S ini belum tentu ortogonal, belum tentu ortogonal. Dan biasanya memang tidak diberikan ortogonal ya, kalau pada soal. Nah, kita ingin mengubah basis ini menjadi basis ortogonal B, di mana B itu anggotanya adalah vektor V1, V2, sampai Vn. Jadi di sini dua basis yang berbeda ya. Ini dua basis yang berbeda, yang satu basis biasa, yang satu basis ortogonal. Nah, kita ingin mengubah basis S ini menjadi basis B. Cara mengubahnya ini adalah kita menggunakan proses Gram-Schmidt. Nah, sekarang proses Gram-Schmidt itu bagaimana? Jadi di sini misalkan kita punya ruang hasil kali dalam V, dimensinya N. Nah, kita punya biasanya sih diberikan ya, jadi basisnya biasanya diberikan, misalkan basis V itu S itu U1 sampai UN, ini basis bagi V. Nah, kita ingin ubah S ini menjadi basis ortogonal B. Ini basis ortogonal B, B itu V1 sampai V2 sampai Vn. Nah, S dan B ini sama-sama basis dari V ya, cuman S ini belum ortogonal, biasanya diberikan pada soal. Kita ingin ubah S menjadi B. Nah, caranya, proses Gram-Schmidt-nya bagaimana? Jadi, kalau misalkan di sini basisnya ada N, berarti di basis B juga pasti ada N buah vektor. Nah, cara mengubahnya pertama, kita lihat satu persatu dari vektornya. Kita kan ingin mengkonstruksi V1 sampai Vn. Konstruksi dulu V1. Nah, caranya adalah untuk mengkonstruksi V1 itu kita pilih V1 sama dengan U1. Tapi di sini U1-nya nggak harus sesuai urutan ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau pilih U2 pun nggak masalah. Tapi nanti U2-nya kita anggap jadi U1 gitu. Oke, jadi nggak harus sesuai urutan vektornya. Tergantung soalnya yang gampang yang mana. Cuman untuk mempermudah pembahasannya, kita pilih V1 itu adalah U1 gitu. Oke. Jadi pilih V1 itu sama dengan U1. Nah, kemudian jadi V1-nya kita udah dapat nih. Sekarang kita mau konstruksi V2. Nah, cara ngitung V2 itu rumusnya adalah dia sama dengan U2 dikurang proyeksi vektor U2 pada subruang W1. Nah, ini proyeksi sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, artinya ini rumusnya menjadi U2, kalau proyeksi U2 terhadap W1, berarti kita dapat U2 dikurang hasil kali dalam U2 V1 dibagi V1 kuadrat kali V1. Nah, itu untuk V2. Oke, jadi V2 kita udah dapat. Nah, berikutnya kita hitung V3. Nah, V3 rumusnya masih mirip, jadi ini V3 itu adalah proyeksi V3 itu adalah U3 dikurang proyeksi U3 terhadap ruang
proyeksi U3 ke subruang W2. Jadi kita dapat rumusnya seperti ini. Jadi kita bisa langsung gunakan rumus U3 dikurang yang sekian ini ya. Nah, untuk itu V3. Kemudian kita bisa hitung V4 dan seterusnya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, sekarang ya untuk yang proyeksi ini nggak terlalu perlu dilihat lah. Jadi kita bisa langsung lihat rumus jadinya sih. Biar nggak bingung. Oke, cuma di sini catatannya di sini adalah yang pertama, ini kan basis B ini basis ortogonal ya. Nah, seringkali kita diminta mengubah S itu bukan menjadi ortogonal saja, tapi diminta untuk ortonormal. Nah, kalau diminta untuk menjadi ortonormal, ya caranya yang pertama ubah basis S itu menjadi ortogonal dulu dengan proses Gram-Schmidt. Oke, jadi lakukan dulu semua ini, kemudian kita kan udah dapat basis ortogonalnya B kan. Nah, B itu ortogonal, kita ubah menjadi basis ortonormal. Artinya kita normalkan setiap vektor-vektor di basis ini gitu. Jadi kita dapat di sini ortogonal V1, V2 sampai Vn. Nah, ini V1-nya sekarang kita jadikan V1 topi gitu. Di mana V1 topi, V2 topi dan sampai Vn topi ini adalah vektornya sendiri dibagi panjangnya. Jadi di sini vektor Vi topi ini adalah vektor Vi dibagi panjangnya. Oke. Nah, catatan lain di sini biasanya yang sering luput di sini kan pakai kali dalam. Cuman kalau misalkan soalnya di R3 atau R4 kadang-kadang banyak yang lupa. Kita pakai kali titik biasanya. Banyak yang lupa kadang-kadang kalau soalnya vektor banyak yang menggunakan kali titik. Padahal belum tentu soalnya itu kali titik. Belum tentu V ini misalkan dia R3 atau R4 atau Rn belum tentu hasil kali dalamnya adalah kali titik gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi gunakan kali dalam yang diberikan pada soal. Jadi tidak harus kali titik. Oke, jadi sekarang coba kita lihat contohnya aja. Jadi contoh yang pertama misalkan kita punya basis S. Ini basis dari R3. Jadi S itu vektor U1. Himpunan basisnya anggota-anggotanya U1, U2, U3. Di mana U1-nya vektor 111, U2-nya vektor 011, U3-nya vektor 001. Nah, ini basis dari R3 dan di sini R3-nya dilengkapi dengan kali titik. Jadi ini kebetulan ya. Kebetulan ini menggunakan kali titik Euclid gitu, yang biasa. Nah, sekarang kita ingin mengubah S ini menjadi basis ortonormal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Nah, caranya ingat pertama, jadi di sini sekarang S-nya U1, U2, U3 ya. Jadi kalau S-nya U1, U2, U3 pasti hasil ubahannya ada 3 juga, jadi V1, V2, V3 gitu. Nah, artinya untuk cari V1 itu pilih sama dengan U1 dulu. Oke. Jadi yang pertama pilih V1 sama dengan U1. Tapi sebenarnya U1 di sini tuh nggak harus U1 yang dikasih nama ini ya. Ini biar gampang aja U1-nya yang ini, U2-nya yang ini, U3-nya yang ini gitu. Tapi bisa aja U1-nya itu bukan 111 tapi 011 kan. Jadi terserah aja. Cuman ini udah diberikan di soal U1-nya yang ini gitu. Jadi biar gampang ya kita ikuti notasi di soal saja gitu. Jadi kita pilih V1-nya U1, U1-nya itu 111 gitu. Oke. Nah, berikutnya V1-nya kita udah pilih. Berikutnya kita hitung V2. Nah, rumus V2 itu adalah ya kita bisa gunakan rumus di sini. Jadi V2 itu adalah U2 dikurang kali dalam U2 V1 dibagi panjang V1 kuadrat. Jadi semua ini bakal jadi konstanta dikali vektor V1-nya gitu. Jadi ini rumusnya. Jadi kita U2-nya pada soal, ini U2-nya. Nah, sekarang hitung kali dalam U2 V1. Kali dalam U2 V1 karena dia di soalnya dilengkapi kali titik, maka kita jadikan kali titik gitu. Jadi di sini kali titiknya kita hitung, ini 2, ini V1-nya jadi U1 ya. Nah, panjang V1 kuadrat adalah V1 dot V1. Jadi hitung lagi ini dapat 3. Nah, sekarang langsung kita masukkan ke rumusnya aja gitu. Jadi V2-nya U2 kurang semua ini. Nah, ini kali dalam dibagi panjangnya berarti 2/3. 2/3 dikali vektor V1. V1-nya vektor 111. Nah, ini kalau kita hitung, kita dapat vektor V2, yaitu min 2/3, 1/3, 1/3.
Nah, itu V2. Jadi V1 udah dapat, V2 udah dapat. Berikutnya V3. V3 rumusnya begini. Berarti sekarang ini di sini ada U3 ya. Nah, U3-nya dari soal adalah 001. Oke, ini 001. Berarti kita butuh hitung kali dalam U3V1, U3V2, dan panjang V1 kuadrat dan panjang V2 kuadrat. Dari sini kita hitung satu-satu ya. Jadi kali dalam U3V1 ini jadi dot product karena diberikan di soalnya itu dot product. Nah, kita hitung U3-nya ini, V1-nya tadi ini. Jadi dapatnya 1, terus kita hitung juga hasil kali dalam U3V2. Ini sama dengan dot product, jadi U3 dot V2. Kita hitung dapat sepertiga, jadi V2-nya tadi ini ya. Ini V2 dapat sepertiga, terus hitung panjang, kita butuh panjang V1 kuadrat dan panjang V2 kuadrat. Tapi panjang V1 kuadrat kita udah hitung sebelumnya, jadi panjang V1 kuadrat 3. Ya, di sini ya sekarang kita hitung panjang V2 kuadrat. Berarti ini sama dengan V2 dot V2. Nah, kita hitung dia dapat 2/3. Terus kita masukkan aja ke rumusnya. Jadi di sini U3-nya tadi ini 001 karena U3-nya dari soal, U3-nya dari soal. Nah, ini semuanya kita udah hitung. Tadi panjang V1 kuadratnya 3 kali dalam U3V1 itu 1, berarti ini 1/3 dikali vektor V1. Terus ini hasil kali dalam U3V2 itu 1/3 dibagi panjang V2 kuadrat 2/3, berarti 1/3 bagi 2/3 dikali vektor V2. Nah, setelah dihitung ini semua dapat vektor 0 min setengah setengah. Jadi di sini kita udah mengubah basis S menjadi basis ortogonal basis ortogonal B, di mana B itu adalah V1, V2, V3. Nah, ini ortogonal ya, jadi ini bukan ortonormal. Jadi ini ortogonal. Ya susah nulis. Jadi kita berhasil mengubah B ini menjadi basis ortogonal. Ini ortogonal yang didapatkan dengan proses Gram-Schmidt, di mana ini hasil hitungan kita dengan proses Gram-Schmidt tadi. Tapi di soalnya biasanya kita diminta untuk mencari basis ortonormal. Nah, untuk mencari basis ortonormal berarti ini bukan ortonormal karena panjangnya nggak 1. Nah, kita harus mengubah panjang vektor ini menjadi 1 gitu. Jadi vektor-vektor ini harus kita normalkan. Nah, cara normalkannya kita bagi dengan panjangnya aja. Jadi di sini tadi kita udah hitung panjang V1 itu. Tadi kita udah hitung panjang V1 itu 3, berarti panjang V1 kuadrat itu 3. Panjang V1 kuadrat itu 3, berarti panjang V adalah akar 3. Jadi untuk normalkan V1 tadi berarti vektor V1 itu kita bagi dengan akar 3. Jadi dapat vektor ini. Terus tadi kita sudah hitung juga panjang vektor V2. Panjang vektor V2 itu 2/3. Jadi panjang vektor V2 kuadrat itu 2/3. Artinya kalau panjang vektor V2 ya akar dari 2/3 ya. Terus untuk menormalkan V2 berarti tinggal kita bagi V2 dibagi panjangnya. Berarti vektor V2, ini vektor V2 dibagi panjangnya tadi akar 2 bagi akar 3. Jadi kita dapat vektor ini. Nah, berikutnya untuk menormalkan V3 kita bagi V3 dengan panjangnya. Nah, ini panjangnya dihitung. Ya, ini belum kita hitung tapi silahkan kalian hitung sendiri kenapa dapat seperti ini ya. Jadi kita dapat vektor ini gitu. Nah, jadi sekarang kita dapat basis ortonormal V1 topi, V2 topi, dan V3 topi. Gitu. Jadi caranya begitu. Jadi pertama, ubah dulu sembarang basis. Jadi basis S ini anggota vektornya, anggota basisnya, ubah dulu jadi ortogonal dengan proses Gram-Schmidt. Jadi proses mengubahnya begini. Udah kita bahas. Kita dapat basis ortogonal. Ortogonalnya V1, V2, V3. Jadi ini basis ortogonal. Tapi belum ortonormal. Karena kita diminta basis ortonormal, kita normalkan. Normalkannya bagi dengan panjangnya. Jadi sekarang kita udah dapat basis ortonormal V1, V2, V3 topi ya. Nah, itu contoh pertama. Jadi contoh berikutnya coba misalkan S-nya masih sama vektornya, tapi sekarang R3 ini masih basis R3, tapi sekarang R3-nya dilengkapi dengan kali dalam seperti ini gitu. Jadi bukan kali titik lagi. Pertanyaannya masih sama, ubah S ini menjadi basis ortonormal dengan proses Gram-Schmidt. Gitu. Oke, jadi masih sama caranya, pilih dulu V1 sama dengan U1.
Oke, jadi V1 U1-nya ini masih sama, jadi bisa kita pilih. Berikutnya hitung V2. V2 itu rumusnya seperti ini, masih sama. Cuman sekarang kali dalam di sini tidak pakai kali titik lagi. Kita pakai aturan kali dalam yang ini gitu. Terus tinggal kita masukkan aja vektor-vektornya gitu. Tinggal masukkan vektor-vektor U2 dan V1 ke sini gitu. Oke, jadi dapat hasilnya seperti ini. Dan kita juga butuh hitung panjang V1 kuadrat. Nah, panjang V1 kuadrat itu adalah kali dalam V1, V1. Tapi ya gunakan lagi aturan kali dalam ini gitu. Nah, ini kita dapat 12. Jadi sekarang kalau kita masukkan ke rumusnya, kita dapat hasil ini U2-nya, ini kali dalamnya 9/12, terus ini vektor V1-nya. Jadi kita hitung dapat vektor V2-nya. Untuk vektor V3 juga sama, rumusnya masih sama dengan yang sebelumnya, cuma nambah panjang aja. Nah, sekarang kita hitung setiap komponen yang kita butuhkan. U3 diketahui dari soal, di sini kali dalamnya belum ada, berarti kita hitung kali dalam U3 V1. Ini kita masukkan ke aturan kali dalamnya, dapat 5. Terus ini kali dalam U3 V2, butuh juga, masukkan ke aturan kali dalamnya. Dapat sekian, 5/4. Terus panjang V1 kuadrat udah kita hitung tadi, terus kita butuh panjang V2 kuadrat. Panjang V2 kuadrat adalah kali dalam V2 V2. Kita masukkan ke aturan kali dalamnya. Jadi dapat 9/4. Artinya ya U3-nya tadi udah ada, ini semua komponennya udah ada, tinggal kita masukkan ke rumus, dapatnya vektor ini gitu. Oke, nah jadi di sini kita dapat basis ortogonal. Ini ortogonal ya. Kita dapat basis ortogonal dengan proses Gram-Schmidt. Jadi basisnya anggotanya adalah V1, V2, V3 yang kita dapatkan dengan proses Gram-Schmidt. Ya, jadi di sini kita diminta untuk mencari basis ortonormal. Jadi kita butuh normalkan vektor V1, V2 dan V3-nya gitu. Sementara di sini ya di sini kan artinya kita butuh kalau kita mau menormalkan artinya kita butuh membagi V1, V2, V3 ini dengan panjangnya masing-masing. Jadi di sini kita hitung panjangnya dulu. Tadi V1 udah kita hitung panjangnya, V2 udah kita hitung. Nah, ini panjang vektor V3. Dari akar dari kali dalam V3, V3. Nah, ini kita masukkan ke aturan kali dalamnya, dapat segini panjangnya, jadi 2/3 akar 5. Ini adalah panjang V3. Nah, sekarang untuk menormalkannya, ya tinggal kita bagi vektor V1, V2, V3 itu dengan masing-masing panjangnya. Jadi kita dapat vektor V1 topi, itu sama dengan V1 bagi panjangnya, tadi panjangnya 2/3, 2 akar 3, karena akar 12. Jadi kita dapat vektor ini, begitu juga dengan V2 topi, ini adalah vektor V2 dibagi panjangnya, dan sama juga dengan vektor V3 topi. Jadi inilah vektor V3 bagi panjangnya. Nah, jadi ketiga vektor ini sekarang menjadi basis ortonormal dari yang didapat dengan proses Gram-Schmidt. Jadi sekarang tadinya kita mulai dari basis S, di mana S itu adalah anggota-anggota vektornya adalah U1, U2, U3. Nah, cara mengubah basis ortonormalnya, cara mengubah S ini menjadi basis ortonormal adalah pertama gunakan dulu proses Gram-Schmidt untuk menghitung V1, V2, V3. Sudah kita hitung, kita dapat vektor V1, V2, V3-nya, tapi ini masih basis ortogonal, belum ortonormal. Untuk jadi ortonormal, kita normalkan, caranya kita bagi dengan panjangnya masing-masing. Jadi di sini kita dapat V1 dibagi panjangnya, tulis nama V1 topi, terus V2 dibagi panjangnya, tulis V2 topi, dan V3 bagi panjangnya, tulis V3 topi. Dan ketiga vektor ini menjadi basis ortonormal sekarang.